Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, video kali ini saya dapat kasus kulkas satu pintu merek Sanyo. Ini keluarnya sama sekali tidak dingin ya. Ini tadi sempat saya cek di sini, hampa, tidak ada dinginnya, dan ini juga cair ya es batunya. Ini kebetulan lampu sudah mati, sambil saya cek. Untuk permasalahannya, saya lihat dia di sini pemanasannya. Ini bisa diperhatikan, dia ada oli-oli keluar ya. Kemungkinan dia bocor di sini. Nah, sebagian kering, di sini juga kering ya. Ini juga kering. Ini dia olinya basah di sini. Untuk mengetahui apakah ada freonnya atau enggak, nanti akan saya potong sebelah sini ya. Oke teman-teman, kita coba potong untuk memastikan apakah ini bocor atau ini mampet ya. Jadi nanti akan saya potong dulu ini. Apabila ini masih ada refrigerannya, berarti ini cuman mampet. Kalau ini sama sekali nggak ada refrigeran, berarti benar feeling saya ya. Jadi pas filter itu tadi bocor. Oke teman-teman, jadi ini permasalahannya bocor ya. Ini sama sekali tidak ada refrigeran. Kosong ya, tidak ada yang keluar. Jadi kita bongkar buat filternya sini. Ini saya potong. Jadi permasalahannya di sini ya. Ini ada bercak oli di sini, sekitaran sini. Nanti akan saya potong, ganti filter kembali.
ini saya sudah siapkan untuk mengganti filternya seperti ini ya. Nanti akan saya pasang ke sini. Sebelum dipasang nanti akan saya sambung dulu gitu ya. Jadi buat mempermudah pengelasan, kita sambung seperti ini.
cukup menggunakan hook seperti ini ya. Untuk pentil tak kemana ya. Kaca benggala ini ya, cermin buat memastikan bahwa lasan kita itu sudah bagus seperti ini ya. Oke, ini sudah aman, sebelah sini pun sudah aman ya. Kita pasang pentil kembali sebelah sini, nanti kita kasih tekanan press, pastikan semua aman, tidak ada kebocoran. Setelah kita press, kemudian nanti akan saya vakum teman-teman. Jadi karena ini bukan kasus mampet, jadi saya tidak perlu untuk flashing segala macam ya, tidak perlu test press karena saya tidak membawa replica juga, tidak bawa yang dua juga buat test press. Jadi kita pakai alat seadanya. Ini tadi setelah saya vakum body dari sini ya, saya tutup ini buat memastikan biar lebih yakin dan lebih ini kosong udara ya. Saya akan vakum menggunakan vakum pump seperti ini. Ini akan saya colokkan seperti ini ya. Kita akan on. Jadi ini yang vakum warna kuning ini ya, selang manifold ini menuju ke sini, dan yang biru ini ke unit instalasi.
Saya vakum kurang lebih setengah jam. Ini kita menggunakan alat seadanya, manifold, vakum, alat las mini ya, tang ampere. Jadi tidak lupa kita menggunakan tang ampere. Ini kita sedang proses vakum. Jadi buat teman-teman pemula seperti saya ya, yang alatnya masih minim, nggak usah takut buat perbaikan kulkas, nggak usah takut buat belajar. Kegagalan itu udah hal yang wajar. Jadi kalau nggak gagal itu nggak asik lah. Sukses itu perlu kegagalan ya teman-teman. Jadi kalau sukses nggak ada kegagalan itu nggak asik. Saya vakum ini kurang lebih setengah jam. Ini contoh vakum yang bagus ya. Apabila dari sini dia masih keluar udara atau asap ya, keluar asap lah contohnya misalnya, ini kemungkinan di unit masih ada kebocoran. Ini contoh vakum, misalnya kita vakum kelasan kita ada yang bocor, ini dari sini pasti dia akan keluar asap, kayak semacam asap ya. Satu itu, dua, dia akan kasar suara mesin vakum, nggak halus seperti ini ya. Terus yang pertama tadi, kalau kita nggak punya vakum, ini kita zaman dulu ya, zaman dulu, orang-orang dulu sebelum ada vakum, sebelum punya vakum ya. Dulu sih dari dulu ada vakum, cuman belum punya. Kita sering menggunakan vakum body yang seperti tadi ya. Jadi posisi ini di on, kompresor colokin, terus kita dari sini sampai habis dari sini ya, anginnya sampai habis. Setelah habis kita potong, cabut colokan ya, itu vakum body. Jadi saya menggunakan dua ini ya, dua cara. Vakum body masih saya pakai, vakum pump juga masih saya pakai juga. Jadi insya Allah lebih aman pekerjaan. Resiko kebocoran yakin nggak ada. Sambil nunggu proses vakum, kita lanjut rapi-rapi ya. Oke, jadi ini sudah kurang lebih saya setengah jam saya sudah matikan vakum. Lalu saya akan proses pengisian refrigeran, dan saya sudah siapkan yang kaleng ya, seperti ini teman-teman. Kita masukkan, kemudian saya buka ya.
Setelah itu kita coba hidupkan. Untuk pengisian refrigeran kita perlahan ya, jangan terlalu banyak, soalnya kalau terlalu banyak nanti dia akan jadi liquid, mampet ya. Jadi perlahan kita tutup seperti ini ya. Jadi biar kita nggak bolak-balik. Kalau kita ngisinya terlalu banyak juga nggak dingin, kurang juga nggak dingin. Sambil mengisi kita lihat ampere juga. Ini masih 0,6. Untuk maksimalnya ampere ini kurang lebih, sini sudah nggak ada ya, di nameplate sudah nggak ada, kurang lebih 0,7 lah. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Kita sambil raba juga bagian filter sebelah sini ya. Jadi apabila sini sudah mulai hangat, ini tandanya sudah mulai bagus proses refleksinya. Bagian bodi juga, kalau bodi sudah mulai hangat, ini kondensor ya, berarti sudah mulai bagus. Ini pengisian baru 0 PSI, nanti kita akan isi sekitar 7 sampai 10 PSI. Ini bodi juga sudah mulai hangat ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang
yang sudah melihat video saya sampai akhir. Jangan lupa like, komen apabila ada pertanyaan di kolom komentar ya. Subscribe juga apabila Anda puas. Bagikan juga buat teman-teman kalian buat pembelajaran apabila video ini sangat bermanfaat. Apabila tidak bermanfaat ya silakan dilewati. Oke, terima kasih. Proses dalam ya sudah bagus. Ya teman-teman ya, jadi sudah kelihatan ini kristal es. Ini ya, ini karena baru jalan, ini belum full semua ya. Sudah mulai kelihatan kristalnya seperti ini. Oke, terima kasih yang sudah melihat video saya sampai akhir. Semoga selalu sehat dan dimudahkan rezekinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.